Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Injilia Tikung dari Prodi Pastoral Counseling dalam mata kuliah Homiletika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Pastoral dalam Khotbah. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 1, yaitu latar belakang. Khotbah bukan sekadar kegiatan rutin ibadah mingguan, melainkan jantung dari pelayanan pastoral yang membentuk iman dan kehidupan jemaat secara utuh. Pengkhotbah tidak berdiri di atas mimbar sebagai orang yang segalanya tahu, melainkan sebagai sesama pesiara yang sama-sama bergumul untuk memahami dan menjalankan firman Allah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk mengintegrasikan komunikasi pastoral ke dalam proses khotbah secara utuh. Integrasi ini mencakup tahap eksegesis, penyusunan, hingga penyampaian khotbah. Selanjutnya kita bahas rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi pastoral dalam khotbah, serta bagaimana dasar teologis dan homiletis dari pendekatan tersebut. Yang kedua, bagaimana penerapan komunikasi pastoral dalam penyusunan dan penyampaian khotbah agar tetap berlandaskan eksegese yang bertanggung jawab sekaligus relevan dengan kebutuhan jemaat. Kita masuk dalam pembahasannya, yaitu pengertian komunikasi pastoral dalam khotbah. Komunikasi pastoral dalam khotbah dapat dipahami sebagai pendekatan penyampaian firman yang menggabungkan prinsip-prinsip pengembalaan dengan keterampilan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kebenaran isi pemberitaan, tetapi juga cara penyampaian yang mampu menyentuh, mendengar, dan merespon kebutuhan jemaat. Selanjutnya ada dasar teologis komunikasi pastoral. Yang pertama yaitu dimensi pastoral dalam pemberitaan firman, berdasarkan model Allah sebagai gembala. Dalam Yehezkiel 34 ayat 4 dan 11, yaitu yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan akan menjaganya. Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa pemberitaan firman harus memiliki dimensi pemulihan, penguatan, dan penyembuhan jiwa. Khotbah bukan sekedar penyampaian doktrin, melainkan tindakan pengembalaan. Yang kedua, ada khotbah sebagai tindakan komunikasi dalam komunitas iman, berdasarkan model inkarnasi dan relasi Trinitas. Rasul Yohanes menegaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah fondasi tertinggi komunikasi pastoral. Allah tidak menyampaikan pesannya melalui perintah dari kejauhan, melainkan dengan hadir di tengah-tengah manusia, berbicara dalam bahasa dan budaya mereka, merasakan sakit dan suka mereka. Setiap pengkhotbah dipanggil untuk meneladani model inkarnasi ini, hadir, mendengar, dan berbicara dari dalam realitas jemaat, bukan dari atas mimbar yang asing. Ada pandangan dari para ahli. Yang pertama itu khotbah sebagai kesaksian yang pastoral. Yang kedua, aplikasi pastoral dari eksegese. Yang ketiga, komunikasi pastoral yang berpusat pada anugerah. Kita masuk dalam penerapan komunikasi pastoral dalam khotbah berbasis eksegese. Yang pertama, ada penerapan pada tahap memahami teks atau eksegese. Pada tahap ini, pengkhotbah tidak hanya bertanya tentang makna gramatikal atau historis sebuah teks, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pastoral seperti mengapa penulis Alkitab mengatakan hal ini dengan cara ini, apa pergumulan yang sedang dihadapi oleh pembaca asli teks tersebut, dan apa yang membuat mereka membutuhkan firman ini pada saat itu. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu pengkhotbah untuk memahami teks dengan empati terhadap situasi manusia di balik teks, bukan sekadar secara kering dan akademis. Dengan demikian, hasil eksegese tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga berjiwa pastoral sejak awal.
Yang kedua ada penerapan pada tahap memahami jemaat. Sebelum menyusun khotbah, pengkhotbah perlu menggali pergumulan nyata yang sedang dihadapi oleh jemaat, seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, tekanan mental, atau isu-isu lain yang sedang hangat di komunitas mereka. Yang ketiga, ada penerapan pada tahap menyusun khotbah. Pada tahap menyusun khotbah, komunikasi pastoral diterapkan melalui beberapa prinsip. Yang pertama, pengkhotbah perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman teologis, sehingga istilah-istilah yang digunakan akrab dengan keseharian jemaat. Yang kedua, pengkhotbah harus memilih ilustrasi yang relevan dengan pengalaman hidup jemaat, bukan hanya dari buku atau internet, melainkan dari pengamatan sehari-hari yang dapat dilihat, dirasakan, dan diingat oleh jemaat. Yang ketiga, pengkhotbah perlu menyusun alur yang logis tetapi tidak kaku, sehingga jemaat dapat mengikuti khotbah dengan mudah. Keempat, pengkhotbah dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan retoris yang mengajak jemaat untuk merenung, bukan sekadar mendengar secara pasif. Adapun tujuan dan fungsi komunikasi pastoral dalam khotbah. Yang pertama, menjembatani teks dan kehidupan. Yang kedua, menghadirkan pengalaman pengembalaan. Yang ketiga, membawa transformasi bagi jemaat. Dan terakhir, ada kesimpulan. Komunikasi pastoral dalam khotbah pada hakikatnya adalah upaya menjadikan khotbah sebagai peristiwa pengembalaan, bukan sekadar pengajaran. Perbedaan mendasar antara khotbah biasa dan khotbah pastoral terletak pada tujuannya, di mana khotbah biasa mungkin berhenti pada pemahaman, tetapi khotbah pastoral selalu bergerak menuju pemulihan, penguatan, dan pembimbingan jiwa. Dengan demikian, ukuran keberhasilan khotbah pastoral bukanlah seberapa banyak informasi yang diingat jemaat, melainkan seberapa jauh jemaat mengalami kehadiran Allah dan bertumbuh dalam iman melalui firman yang diberitakan. Demikian berakhir sudah presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.